Abu Nawas adalah seorang penyair sekaligus sufi yang terkenal bijaksana, cerdik, dan humoris. Nasihat yang dikemas dalam nuansa komedi penuh makna membuat siapapun yang mendengarnya dapat dengan mudah mengambil hikmah tanpa merasa digurui, apalagi sampai sakit hati dan terintimidasi. Abu Nawas hidup pada masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid. Raja sangat mengagumi kecerdasan dan kekocakan Abu Nawas. Maka tak heran jika ia sering dipanggil ke kerajaan untuk dimintai nasihat atau sekedar menghibur raja yang sedang suntuk. Tak jarang raja sengaja memanggil Abu Nawas hanya sekedar iseng memberi pertanyaan maupun tugas yang tak masuk akal, hanya karena ingin mengetes kecerdikan Abu Nawas. Cerita yang akan kami angkat kali ini adalah cerita tentang cinta beracun sang putra mahkota. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana dulu. Mari kita tonton sampai selesai. Pada suatu hari, putra mahkota Raja Harun ar-Rasyid tiba-tiba jatuh sakit seperti tidak sadarkan diri dan tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Semua tabib kerajaan dipanggil untuk memeriksa kondisi pangeran, tapi tak satu pun yang bisa mengobati. Ampun tuanku, penyakit yang sedang diderita pangeran benar-benar aneh dan belum pernah kami temui sebelumnya, kata para tabib kerajaan sambil masih diliputi rasa heran dan setengah putus asa. Aduh, bagaimana ini? Kata Raja Harun ar-Rasyid yang tidak bisa menyembunyikan keresahan hatinya. Maklum saja, pangeran adalah satu-satunya putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukannya sebagai raja. Setelah merenung sekian lama memikirkan bagaimana cara agar putra mahkota kembali sehat seperti semula, raja akhirnya memutuskan untuk menggelar sayembara besar-besaran. Barang siapa bisa mengobati penyakit yang sedang diderita putra mahkota akan diberi hadiah yang sangat amat besar sekali. Hal itu dilakukan raja agar orang-orang yang memiliki banyak kemampuan dan pengalaman mengenai pengobatan, terutama para tabib, tergerak hatinya, kemudian berbondong-bondong datang ke kerajaan untuk mengobati pangeran. Hanya dalam sekejap, kabar tentang sayembara tersebut segera menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai terdengar oleh negeri tetangga. Dan dalam waktu yang sangat singkat, sudah ratusan peserta sayembara yang datang. Berbekal keilmuan dan pengalaman masing-masing, mereka berusaha sekuat tenaga mengobati penyakit putra raja. Namun sayang, tidak satu pun yang berhasil. Kabar tentang perhelatan sayembara tersebut sudah tentu juga terdengar oleh tokoh utama kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ya, dari awal sebenarnya ia juga tergiur dengan hadiah yang dijanjikan kepada pemenang sayembara. Namun ia sadar bahwa ia bukanlah seorang tabib. Bagaimana mungkin ia akan mengobati putra raja yang bahkan para tabib berpengalaman pun belum juga ada yang bisa mengobati. Maka dari itu ia segera mengurungkan niatnya. Mengetahui bahwa kondisi putra raja belum juga membaik meski sudah ratusan orang mencoba mengobati, Abu Nawas merasa cemas dan berinisiatif untuk pergi ke kerajaan, sekedar menjenguk dan ingin melihat langsung kondisi kesehatan pangeran, bukan untuk mengikuti sayembara, tetapi sebagai seorang teman. Begitu mengetahui kabar kedatangan Abu Nawas, kegelisahan Raja Harun ar-Rasyid sedikit berkurang. Tanpa basa-basi, ia segera bergegas menghampiri dan menyambut Abu Nawas. Ahlan wa sahlan ya Abu Nawas. Sekian lama tak jumpa. Bagaimana kabarmu? Ayo langsung saja aku antar ke kamarnya. Raja memulai pembicaraan tanpa memberi kesempatan sedikit pun pada Abu Nawas untuk menjawab. Siap Baginda, jawab Abu Nawas sambil setengah bengong, tak diberi kesempatan menjawab, dan segera mengikuti langkah kaki raja. Ditemani beberapa pengawal khusus kerajaan, mereka berdua berjalan menuju kamar di mana pangeran sedang terbaring tak berdaya. Wahai Abu Nawas, seperti inilah kondisi putraku satu-satunya. Sudah ratusan tabib datang kemari mencoba mengobati, tapi belum ada satupun yang membuahkan hasil. Raja memulai percakapan sambil menatap putranya dengan perasaan sedih. Aku faham kalau kamu bukan seorang tabib, tapi tak ada salahnya kamu coba periksa kondisi putraku. Siapa tahu kamu menemukan sesuatu yang kiranya bisa kuperbuat. Lanjut raja yang tak bisa menyembunyikan harapan besarnya pada Abu Nawas. Siap, laksanakan Baginda. Mohon izin untuk memeriksa kondisi putra mahkota.
jawab Abu Nawas sambil mendekati ranjang putra mahkota. Dengan wajah sangat serius, Abu Nawas mulai memeriksa kondisi pangeran dari pangkal kaki sampai ujung rambut. Sesekali Abu Nawas mengernyitkan dahi. Sesekali melihat ke arah raja sambil manggut-manggut dan memainkan jenggotnya. Raja dan para pengawal hanya diam sambil mengamati. Cukup lama kemudian, Abu Nawas menghela nafas panjang seperti menyadari sesuatu. "Bagaimana kondisi putraku, wahai Abu Nawas? Kamu menemukan sesuatu?" Raja akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Ampun tuanku, apakah di sini ada orang tua yang ketika ia masih muda gemar mengembara ke seluruh pelosok negeri?" tanya Abu Nawas. "Hah? Tentu ada. Tapi untuk apa kau tanyakan itu, Abu Nawas?" tanya sang raja semakin penasaran. "Hamba ingin mengetahui seluk-beluk tentang daerah di negeri ini. Mungkin dari sana hamba akan menemukan sesuatu pencerahan," jawab Abu Nawas. "Pengawal, segera cari orang yang dimaksud Abu Nawas," perintah raja kepada pengawal yang dari tadi selalu siap menerima perintah. "Baik, Yang Mulia." Para pengawal langsung berkoordinasi dengan intel kerajaan dan bergegas menjemput orang yang diinginkan Abu Nawas. Singkat cerita, orang tua itu pun datang ke kerajaan menghadap raja dan langsung menuju ke tempat perawatan putra mahkota. Kemudian Abu Nawas berkata, "Wahai Syekh, desa mana saja yang pernah Anda kunjungi dalam negeri ini?" "Hampir semua desa di pelosok negeri ini pernah saya kunjungi, wahai Abu Nawas," jawab orang tua itu. "Baiklah, sekarang tolong Anda sebutkan satu persatu nama-nama desa yang ada di wilayah timur negeri ini," lanjut Abu Nawas sambil menempelkan telinganya ke dada pangeran. Semua yang hadir di situ terutama raja heran dengan semua yang dilakukan Abu Nawas. Tapi mereka hanya diam mengikuti proses selanjutnya. "Baik, Abu Nawas," jawab orang tua itu yang kemudian segera menyebutkan nama-nama desa di wilayah timur sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah selesai menyebutkan nama-nama desa yang ada di wilayah timur, Abu Nawas kemudian meminta orang tua tadi untuk menyebutkan nama-nama desa yang ada di segala penjuru mata angin, sambil tetap selalu menempelkan telinganya ke dada pangeran. Setelah semua desa yang ada di seluruh pelosok negeri selesai disebutkan, Abu Nawas mengangguk-anggukkan kepala dan berkata pada raja, "Untuk saat ini cukup sampai di sini dulu, Baginda." Abu Nawas berkata pada raja sambil bangkit dari tempat tidur pangeran. "Bagaimana, Abu Nawas? Kamu menemukan sesuatu?" tanya raja dengan penuh harap. "Ampun tuanku, hamba hanya sekedar berspekulasi tentang penyakit yang sedang diderita oleh pangeran. Hamba juga tidak tahu apakah yang hamba curigai benar atau tidak. Untuk memastikannya, izinkan hamba pergi mengunjungi sebuah desa dan melihatnya secara langsung," jawab Abu Nawas sambil menyebutkan sebuah nama desa yang ada di negeri bagian utara. "Sebenarnya ada apa ini, Abu Nawas? Bisakah kau jelaskan lebih detail?" tanya sang raja mulai bingung dengan permintaan Abu Nawas. "Ampun tuanku, kiranya kurang bijaksana bila hamba menjelaskannya sekarang, karena itu masih sekedar dugaan saja. Hamba takut apa yang hamba pikirkan ternyata salah. Hamba akan menjelaskannya dengan detail setelah hamba kembali dari desa itu untuk memastikannya." Baiklah kalau begitu Abu Nawas, segeralah menuju ke desa yang kau maksud untuk memastikannya. Katakan saja segala sesuatu yang kau butuhkan untuk melakukan perjalanan ini," raja menjawab sambil memberikan kode kepada salah satu pengawal kerajaan untuk mengantar Abu Nawas menuju divisi logistik. "Baik tuanku, kalau begitu hamba pamit, mohon undur diri." 2 hari berlalu sejak kepergian Abu Nawas, sayembara masih tetap berlangsung dan tetap saja masih belum ada satu tabib pun yang berhasil mengobati pangeran. Kenyataan yang membuat raja kian sedih dan semakin gelisah. Abu Nawas yang memberinya secercah harapan pun belum juga terdengar kabar kedatangannya. Sebuah pelajaran bagi kita semua para dulur, bahwa setinggi apapun jabatan seseorang, sebanyak apapun harta kekayaan yang dimiliki seseorang, namun tetap saja statusnya adalah hamba Allah yang lemah. Dan pasti ada saat di mana segala yang ia miliki sama sekali tidak bisa membantunya. Keesokan harinya, selepas waktu duha, raja yang sedang duduk termenung di taman belakang kerajaan sambil ditemani secangkir teh panas yang sama sekali belum diminum, tiba-tiba bangkit dari kursi dan bergegas menuju balairung istana dengan penuh semangat. Ya, Abu Nawas pagi ini datang ke istana setelah 2 hari pergi menyelesaikan misinya untuk mengumpulkan informasi tentang sebuah desa yang ada di negeri bagian utara. "Ahlan wa sahlan ya Abu Nawas,"
Mari langsung menuju kamar putraku, sambut sang raja yang terlihat cukup sumringah dan tidak sabar untuk mengetahui hasil yang diperoleh Abu Nawas dari kunjungannya. Abu Nawas berdiri di samping pangeran, kemudian membungkuk langsung membisikkan sesuatu di telinga pangeran. Seperti yang dilakukan sebelumnya, Abu Nawas lantas menempelkan telinganya ke dada pangeran. Setelah beberapa saat serius memeriksa dan mengamati kondisi pangeran, Abu Nawas bangkit kemudian berjalan menuju raja sambil mengangguk-angguk dan tersenyum kecil, seakan-akan menemukan sesuatu. Tentu saja, ekspresi Abu Nawas ini membuat raja sangat penasaran. "Bagaimana, Abu Nawas? Ada kemajuan?" tanya raja sambil berharap mendapat sebuah jawaban yang dapat mengeluarkannya dari kebuntuan. "Ampun tuanku, nampaknya penyakit yang sedang diderita pangeran bukanlah penyakit yang biasa dialami oleh kebanyakan orang. Dan mungkin hanya pangeranlah satu-satunya orang yang mengalaminya." "Hah? Kenapa bisa begitu, Abu Nawas? Bisakah disembuhkan? Lalu apa hubungannya dengan kunjunganmu ke sebuah desa di wilayah utara tempo hari?" Raja kembali bertanya dan semakin tidak paham dengan apa yang sedang terjadi. "Bisa sembuh atau tidak, hamba juga tidak tahu. Namun ampun sebelumnya, tuanku. Nampaknya penyakit pangeran kemungkinan juga ada hubungannya dengan tuanku," jawab Abu Nawas sambil sedikit merasa was-was, takut raja murka. "Hah? Bagaimana bisa begitu, Abu Nawas?" Raja kembali bertanya dengan perasaan kaget. Dengan hati-hati, Abu Nawas mencoba menjelaskan duduk perkaranya. "Ampun tuanku, menurut hamba kemungkinan besar pangeran sekarang sedang mengalami perang batin yang dahsyat antara cinta dan takut. Keduanya sama-sama mendominasi dan berlangsung cukup lama tanpa ada jalan keluar sama sekali, hingga membuat pangeran depresi, kemudian kondisinya terpuruk seperti sekarang ini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu, Abu Nawas? Apa hubungan antara cinta dan takut? Dan siapa orang itu sehingga membuat putraku seperti ini? Dan bagaimana kamu mengetahuinya?" Raja kembali mengajukan banyak pertanyaan sekaligus. "Ampun tuanku, tempo hari saat pertama kali melihat kondisi pangeran, hamba langsung paham bahwa pangeran sedang mengalami perang batin. Untuk seusia pangeran, biasanya tekanan batin terjadi, kalau tidak karena memikirkan uang, ya karena asmara. Sebagai seorang putra mahkota, tentu saja harta bukanlah sebuah masalah. Maka kesimpulan sementara yang bisa hamba ambil adalah bahwa pangeran sedang jatuh cinta. Seperti halnya harta, pangeran juga bisa dengan mudah mendapatkan siapa saja yang cintai. Tapi melihat kondisi pangeran yang memprihatinkan seperti ini, hamba curiga bahwa kemungkinan orang yang pangeran cintai adalah rakyat biasa, jauh dari kriteria yang Paduka inginkan untuk menjadi menantu seorang raja. Apalagi pangeran juga tahu kalau Paduka Raja telah mempersiapkan calon istri untuk pangeran yang tak lain juga putri seorang raja. Tetapi mungkin cinta pangeran terhadap wanita itu terlalu dalam sehingga ia tidak bisa melupakannya. Di sisi lain, pangeran sangat takut kalau raja tidak menyetujui pilihan pangeran. Bahkan mungkin raja menjadi sangat murka, mengingat yang pangeran cintai hanyalah wanita biasa, jauh berbeda dengan wanita yang telah Paduka siapkan sebagai calon menantu, yang Paduka harapkan bisa memperkokoh kekuatan karena adanya jalinan pernikahan antar kerajaan, seperti yang dilakukan oleh para raja pada umumnya, jawab Abu Nawas mencoba memulai menjelaskan. Raja terdiam beberapa waktu sambil mencoba memahami apa yang disampaikan Abu Nawas. "Lalu apa hubungannya dengan kunjunganmu ke sebuah desa tempo hari, Abu Nawas?" tanya raja. "Ampun tuanku, karena pangeran sama sekali tidak bisa diajak komunikasi, maka sangat sulit untuk mencari sosok wanita yang pangeran cintai. Oleh karena itu, hamba berinisiatif untuk mencarinya dengan cara menyebutkan nama satu persatu desa yang ada di negeri ini, sambil menempelkan telinga hamba ke dada pangeran. Dan yang hamba harapkan terjadi juga." Detak jantung pangeran tiba-tiba berubah menjadi sangat cepat tidak beraturan ketika sebuah nama desa di bagian utara negeri ini disebut. Tanpa menunggu lama, hamba waktu itu langsung minta izin pada Baginda pergi mengunjungi desa tersebut untuk mengumpulkan semua informasi yang bisa hamba peroleh dari sana. "Lalu apa yang kau peroleh dari desa itu, wahai Abu Nawas?" tanya raja yang mulai memahami maksud tindakan Abu Nawas selama ini. "Ampun tuanku, setelah hamba mengumpulkan informasi, memang benar dulu pangeran pernah tidak sengaja mengunjungi desa tersebut. Setelah hamba bertanya dan minta tolong pada warga sekitar, akhirnya hamba bisa bertemu dengan seorang gadis yang dulu konon pernah berinteraksi dengan pangeran. Orangnya baik dan sopan serta paras wajahnya sangat cantik. Ketika hamba menanyakan ada hubungan apa dengan pangeran,
ia hanya tertunduk seperti malu sekaligus sangat ketakutan. Dari situlah dugaan hamba tentang asmara pangeran semakin kuat. Sepulang dari desa tersebut, hamba langsung menuju kerajaan untuk melihat kembali kondisi pangeran yang ternyata belum ada perubahan sama sekali. Kemudian hamba bergegas untuk mendekati pangeran dan membisikkan nama gadis itu. Dan benar saja, ketika nama gadis itu hamba bisikkan ke telinga pangeran, detak jantung pangeran menjadi sangat tidak teratur dan tubuhnya bereaksi keras seakan ingin segera bangun dari tidur. Jika ternyata apa yang kamu katakan ternyata benar, wahai Abu Nawas, lalu apa yang harus kulakukan agar putraku bisa sembuh kembali seperti sedia kala? Tanya raja dengan perasaan sedih dan bingung. Ampun tuanku, meski kondisi pangeran seperti ini, namun ia masih bisa mendengar dan mengenali suara dengan baik. Menurut hamba, yang perlu baginda lakukan adalah membisikkan nama gadis desa tersebut ke telinga pangeran, kemudian berkata bahwa raja merestui hubungan mereka. Dan satu lagi yang hamba minta tuanku, jika memang semua yang hamba katakan tentang yang sedang dialami pangeran ternyata benar, dan pangeran benar-benar bisa tersadar dan sembuh seperti sedia kala, pesan hamba, jangan sampai Paduka mencoba membujuk pangeran untuk mencintai orang lain, apalagi sampai mencabut restu Paduka Raja terhadap cinta pangeran pada gadis desa itu. Jawab Abu Nawas sambil dengan serius memberi nasihat pada raja. Mengapa demikian, wahai Abu Nawas? Jawab raja yang dalam hatinya sangat terkejut mendengar permintaan Abu Nawas yang seolah-olah bisa membaca isi hatinya. Ampun tuanku, pangeran tetap bertahan tidak mengutarakan keinginan terbesarnya pada Paduka, di samping karena takut, tapi juga karena rasa hormat dan kasih sayang pangeran yang tak ingin melihat ayahnya murka dan bersedih dengan apa yang pangeran pilih. Jika setelah raja mengetahui kisah asmara pangeran kemudian memberi restu, namun pada akhirnya mencabut kembali restu itu, hamba khawatir raja akan menjadi orang yang paling dibenci oleh pangeran, dan hamba tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi setelah itu. Jawab Abu Nawas mencoba meyakinkan raja. Kenapa bisa sampai seperti itu, wahai Abu Nawas? Tanya raja yang belum habis pikir kenapa putra mahkota akan membencinya karena hal itu. Ampun tuanku, pangeran selama ini takut, hormat dan tentunya sayang pada baginda, tak lain karena kewibawaan, kebijaksanaan serta keteladanan yang ada pada baginda. Namun ketika baginda suatu saat mencabut kembali restu itu, maka yang ada dalam benak pangeran adalah sosok ayah yang melukai perasaan anaknya karena merasa dibohongi dan dikhianati. Untuk beberapa saat, suasana di ruang tempat pangeran dirawat menjadi sangat hening. Tak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara, hingga akhirnya raja menghembuskan nafas panjang sambil bertanya pada Abu Nawas. Apa itu cinta, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, cinta adalah misteri tuanku. Ia bisa menjadi anugerah, juga bisa jadi musibah. Ia bisa menguatkan, juga bisa menghancurkan. Ia bisa mendamaikan, juga bisa membinasakan. Cinta bisa menjadi layaknya bunga bermekaran, harum semerbak mewangi. Namun, ia juga bisa menjadi seperti racun yang membunuh dan melukai. Lalu, cinta seperti apakah yang sedang dirasakan putraku ini, wahai Abu Nawas? Raja bertanya sambil berjalan kemudian berdiri di samping pangeran. Mungkin cinta sejati, tuanku, jawab Abu Nawas sambil tersenyum, melihat raja telah menentukan sebuah pilihan. Keputusan yang sebenarnya tak mudah bagi seorang raja di tengah kondisi politik yang masih bergejolak. Raja pun akhirnya melaksanakan apa yang disarankan oleh Abu Nawas. Keajaiban cinta pun menampakkan kobarnya. Sungguh di luar Nurul, pangeran yang sebelumnya terbujur seperti tidak sadarkan diri, tiba-tiba perlahan membuka mata. Betapa bahagia hati sang raja melihat putra mahkota satu-satunya membuka mata dan sadar kembali. Dalam hati raja bertekad bahwa ia akan selalu senantiasa merestui ikatan cinta antara putranya dengan gadis desa tersebut. Ia tak lagi egois, hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Dan sejak saat itu sayembara dinyatakan berakhir. Kondisi pangeran berangsur-angsur membaik dan kesehatannya perlahan pulih. Raja sangat bersyukur melihat hal itu. Dan sebagai imbalannya, Abu Nawas diberi hadiah yang sangat banyak dan juga diberi sebuah cincin permata yang amat indah. Setelah sembuh, pangeran kemudian segera menikah dengan gadis desa pujaan hatinya. Meski stabilitas politik kerajaan sempat sedikit terguncang,
karena tekanan dari kerajaan-kerajaan lain terkait pernikahan itu, pada akhirnya masa sulit itu tetap bisa dilalui dan mereka pun hidup bahagia. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.